Hai anak-anak, kali ini kita lanjut ke materi koordinat kartesius, yaitu posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dan di sini ada pengenalan bidang koordinat, titik, sumbu X dan sumbu Y. Bidang koordinat, ini yang namanya bidang koordinat nih. Ini namanya bidang koordinat. Bidang koordinat terdiri atas dua sumbu, bisa lebih dari dua sumbu. Tapi di sini akan kita bahas hanya dua sumbu. Pengenalan. Ada sumbu X yang horizontal, sumbu X. Kemudian yang vertikal yang berdiri ini. Yang dari atas ke bawah, ini sumbu vertikal atau sumbu Y. Kemudian yang tidur ini sumbu dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan, ini namanya sumbu X. Kita namakan sumbu X horizontal, vertikal namanya sumbu Y. Bisa dipahami ya. Ini namanya bidang koordinat. Kalian di kelas 7 telah belajar tentang garis bilangan, yang mana di dalam bidang koordinat ini berhubungan dengan garis bilangan. Titik 0 berada di tengah. Dan setelah titik 0, di sebelah kanan titik 0, ini adalah bilangan positif. Ini positif. Dan di sebelah kiri 0, di sini titik 0 ya, di tengah-tengah ini titik perpotongan itu titik 0. Di sebelah kiri 0 itu adalah bilangan negatif. Kemudian di atas 0, ini 0 di tengah, kemudian ke atas itu bilangan positif. Kemudian di bawah 0 itu bilangan negatif. Coba Ibu geser ke sini ya. Kita paskan dulu. Nah, sudah. Di sini Ibu kasih contoh untuk yang di tengah itu titik 0. Titik perpotongan antara sumbu X yang ini dan ini sumbu Y, titik perpotongannya itu titik 0. Di sebelah kanan 0 dimulai dari angka 1. Di sini Bu umpamakan dimisalkan angka 1 ya. 1 2 3 4. Bilangan positif. Makin ke kanan makin positif. Positifnya makin besar. Ingat, makin ke kanan positifnya makin besar. Nilai positifnya makin ke kanan. Makin ke kiri, di sebelah kiri angka 0 itu ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Makin ke kiri, bilangannya makin kecil. Di mana negatif 1 itu lebih kecil dari negatif 4. Jadi di sini kalau ada negatif 100 dengan negatif 1 itu lebih kecil negatif 100, karena makin ke kiri itu makin kecil. Bilangan makin kecil, makin ke kiri makin kecil. Bilangan makin ke kanan makin besar. Maka apabila nulis ke angka kiri, itu mulailah dari negatif 1. Apabila disuruh menulis di sini sampai negatif 10. Ya. Di sini 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian 0 ke kiri, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Tidak ada penulisan di sini negatif 10, negatif 9, negatif 8, itu tidak ada. Tapi di sini 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Karena makin ke kiri makin kecil. Kemudian untuk yang vertikal, yang sumbu Y. Sumbu Y di atas titik 0 itu bilangan positif. 0, 1, 2, 3, 4. Di bawah titik 0 itu bilangan negatif.
negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Makin ke bawah nilainya makin kecil. Makin ke bawah nilainya makin kecil. Di sini dari 0 dimulai dari negatif 1, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Terus ke atas 1, 2, 3, 4. Dan cara penulisan. Cara penulisan. Perhatikan bidang koordinat ini. Perhatikan bidang koordinat ini. Ini angka 0. 0 itu di tengah ya, ini ya. Ini angka 0. Kemudian ke angka 1 itu tidak boleh dijeda. Tidak boleh kamu menulis di sini angka 0, lalu kamu di sini dikosongin baru di sini nulis angka 1. Itu tidak boleh. Harusnya penulisan itu misal di sini angka 0, titik perpotongan 0. Nah, kamu harus menulis di sebelahnya di sini angka 1, di sini baru angka 2. Jadi ini tuh tidak boleh ada jeda. Tidak ada boleh jeda satu kotak. Jadi 0, 1, 2. Bisa dipahami ya? Sekali lagi, ini angka 0. Langsung di sini sebelahnya angka 1, 2. Jadi di sini tidak boleh kosong setelah angka 0. Angka 0, 1, 2, 3, 4. Jika kamu menulis di sini 0, di sini kosong, maka di sini kamu baru nulis angka 1, maka itu salah. Bisa dipahami ya? Begitupun untuk penulisan ke yang kiri juga seperti itu. 0, negatif 1, maka ini tidak boleh ada jeda. Jadi 0, di sini langsung tulis negatif 1. Ini tidak boleh kosong. Yang di sini tidak boleh kosong. Tidak boleh kamu di sini 0, di sini kosong, kamu di sini baru nulis 1, itu nggak boleh. Itu tidak boleh ya. Harus penulisannya seperti ini. Ini tolong dicatat. Setelah kamu nonton video ini, kamu mencatat yang ini. Penulisan 0, kemudian angka negatif 1 kalau ke kiri, kan bilangan negatif, kalau ke kiri, kalau ke kanan positif, kalau ke atas positif, ke bawah itu negatif. Diperhatikan ya. Ini 0, misalnya di sini ini penulisan, misalnya ini perpotongan 0, maka di sini kamu langsung nulis 1, di sini 2 gitu. Bisa dipahami ya. Lalu yang mana namanya sumbu X? Ini bidang koordinat, tadi kamu sudah paham. Sudah bisa dipahami untuk bidang koordinat ini ya. Ini bidang koordinat, terus sumbu X. Ini namanya sumbu X. Yang ini sumbu X. Ya, ini sumbu X. Yang tidur ini sumbu X. Lalu yang berdiri, yang dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas, ini namanya sumbu Y. Sumbu Y. Lalu, di dalam bidang koordinat tentunya ada titik-titik. Di sini saya beri contoh. Di sini saya beri contoh, itu ada titik A. Ada titik A. Ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Di sini ada titik A. Ada titik A. Ada titik B, ada titik C, ada titik D. Titik A itu nilainya 3,4. Titik A nilainya 3,4. 3 itu berasal dari X,
dan 4 itu berasal dari Y. Jadi kamu menghitungnya 3. 3 itu merupakan jarak. 3 itu merupakan jarak titik A ke sumbu Y. 3 itu jarak dari sini. 1, 2, 3. Jaraknya 3 ya. Kemudian 4. 4 adalah jarak titik A ke sumbu X. 1, 2, 3, 4. Jarak dari titik A ke sumbu Y itu adalah X. Jarak titik A ke sumbu X itu adalah Y. Maka suatu titik dikoordinatkan itu adalah titik koordinat itu, misal A itu berasal dari X, Y. Jadi tiganya ini X, tiganya ini X ini, tiganya ini X, ini ya, tiganya X, kemudian 4-nya ini Y. Jadi 3,4 ya X, Y. X-nya 3, Y-nya 4. Lalu di titik B juga sama. Di titik B, B-nya itu negatif 4,2. X-nya negatif 4. Nih ya, negatif 4X. Ini kan berada di sumbu X. 2 berada di sumbu Y. Ini. Nih, 2 berada di sumbu Y. Dan 4 berada di sumbu X, negatif 4,2. Jadi kamu ngitungnya negatif 4,2. Seperti itu. Negatif 4-nya X, 2-nya itu Y. Paham? Kemudian lagi titik C, negatif 4,1. Berarti X-nya 4. X-nya 4 ya, ini 4. Kemudian tarik ke angka Y di negatif 1. Lalu 3, negatif 2, maka 3, negatif 2. Seperti itu. Mulailah dari X. Misal di sini ada titik E. Titik E itu 1, negatif 4. 1, negatif 4. Berarti X-nya 1, Y-nya adalah negatif 4. Di manakah titik E? Di manakah titik E? Saya hapus dulu ya. Di manakah titik E? 1, negatif 4. Satunya X. Tandain dulu 1. Kemudian Y-nya negatif 4. Y-nya ini sumbu Y ya, negatif 4 berarti ada di sini. Apabila 1, negatif 4 berarti 1, tarik ke bawah. 1, negatif 4. Oh, berarti ada di sini. Ini titik E. Titik E yaitu 1, negatif 4. Oke, sudah paham? Di sini ada titik A, titik B, titik C, titik D, bahkan titik E. Itu disebut dengan titik koordinat. Titik koordinat suatu bidang koordinat adalah X, Y. Tidak boleh terbalik. X, Y. Bukan Y, X.
ini tidak sama. Yang betul adalah X, Y. Tidak boleh terbalik. Titik koordinat suatu bidang koordinat adalah X, Y, bukan Y, X. Karena nilainya berbeda. 3,4 akan berbeda nilainya dengan 4,3. Jika 4,3 maka titiknya itu berada di mana? Berarti kan ini 4 dan ini 3. Itu titiknya berada di sini. Nah, titiknya ada di sini, sedangkan titik A itu 3,4 ada di sini. Jadi 3,4 tidak sama dengan 4,3. Bisa dipahami ya? Kita lanjut lagi. Ke posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita lanjut ke contoh yang titik A dulu. Titik A itu berada di titik 3,4, di mana X-nya itu 3 dan Y-nya adalah 4. Berapakah jarak titik A terhadap sumbu X dan jarak titik A terhadap sumbu Y? Titik A itu berjarak berapa satuan? 1, 2, 3, 4. Titik A berjarak 4 satuan. 4 satuan terhadap sumbu X. Titik A berjarak 4 satuan terhadap sumbu X. Dan titik A berjarak 1, 2, 3. Titik A berjarak 3 satuan. Titik A berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y. Ini sumbu Y. Titik A berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y. Dan titik A berjarak 4 satuan terhadap sumbu X. Kemudian titik B. Titik B berjarak 1, 2, 3, 4. Titik B berjarak 4 satuan terhadap sumbu Y. Dan titik B berjarak 1, 2. Berjarak 2 satuan terhadap sumbu X. Artinya menghasilkan negatif 4,2. Di sini titik A berjarak 4 satuan terhadap sumbu X. Yang menghasilkan angka berapa di sini? Angka 3. Lalu titik A berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y, yaitu menghasilkan angka 4. Maka saya ambil kesimpulan aja ya dari titik A, B, C, D. Nanti kamu bisa belajar sendiri. Saya ambil kesimpulan bahwa jarak dari titik A ke sumbu X, jarak dari titik A ke sumbu X itu adalah Y. Jarak dari titik A ke sumbu X kan 3. Jarak dari titik A ke sumbu X itu kan 4. Nah, 4 ini ada di mana? Apakah ada di sumbu X atau sumbu Y? Ternyata di sini ada di sumbu Y. Dan jarak titik A ke sumbu X itu menghasilkan 3.
3-nya ada di sumbu Y atau sumbu X? Ternyata ada di sumbu X. Jadi jarak titik A terhadap sumbu Y itu menghasilkan titik di sumbu X. Gitu ya. Jadi kalau titik A, jarak titik A terhadap sumbu X itu menghasilkan koordinat Y. Kemudian jarak dari titik A ke sumbu Y, jarak dari titik A ke sumbu Y itu menghasilkan sumbu X. Jadi kesimpulannya, jarak suatu titik terhadap sumbu X, jarak suatu titik terhadap sumbu X itu menghasilkan koordinat Y, koordinat di sumbu Y, yaitu Y, titik koordinat Y. Kemudian jarak suatu titik terhadap sumbu Y itu menghasilkan koordinat di X. Bisa dipahami ya sampai sini? Kita lanjut ke ilustrasi. Di sini ada Nusa dan Rara. Pernah lihat ya kartunya ya? Nusa dan Rara adalah teman satu sekolah. Pada hari Minggu, mereka berniat berkunjung ke rumah guru matematikanya, yaitu Bu Indah. Namun, mereka belum tahu rumah gurunya tersebut. Bu Indah hanya memberi patokan berupa peta sederhana. Jika peta tersebut disajikan dalam bentuk bidang koordinat, di manakah letak rumah Bu Indah? Nah, di sini ada posisi rumahnya. Ada posisi rumahnya. Di sini ada rumah Bu Indah. Di sini ada sekolah. Kemudian ini rumahnya Nusa dan ini rumahnya Rara. Lalu di sini Ibu gambarkan ini yang horizontal itu sebagai jalan mawar. Ini jalan mawar ya, pengganti sumbu X. Ini jalan mawar. Kemudian yang di sumbu Y ini ada jalan tulip. Lalu kalau kamu diarahkan, kamu harus tahu jaraknya rumah Bu Indah. Dari sekolah berapa satuan ya? Kemudian dari rumah Rara berapa satuan? Lalu dari rumah Nusa juga berapa satuan? Kita cari ya. Rumah Bu Indah berapa satuan dari jalan mawar? Ini ada rumah Bu Indah, titiknya di sini ya. Ini ada titik. Ternyata rumah Bu Indah itu ada di jarak 1, 2. Ada di 2, berjarak 2 satuan dari jalan mawar. Berjarak 2 satuan dari jalan mawar dan berjarak 1, 2, 3. Berjarak 3 satuan dari jalan tulip. Rumah Bu Indah berjarak 2 satuan dari jalan mawar, yaitu di sini menghasilkan angka berapa? X-nya 3. Kemudian rumah Bu Indah berjarak 1, 2, 3. 3 satuan ke jalan tulip menghasilkan angka 2. Jadi koordinatnya berapa di sini? X-nya. X-nya 3, Y-nya 2. Maka koordinat rumah Bu Indah itu 3,2. Oh, rumah Bu Indah ada di koordinat 3,2. Lalu kita cari lagi rumahnya Nusa. Rumahnya Nusa berada di, kita ukur 1, 2. 2 satuan dari jalan tulip. Ini rumah Nusa ya. Ini ada rumah Nusa. Rumah Nusa berjarak 2 satuan dari jalan tulip dan 2 satuan dari jalan mawar. Tapi karena di sini negatif, ya kan? Rumah Nusa itu ada di titik berapa?
Kalau dua satuan dari jalan tulip menghasilkan negatif 2 di sumbu Y. Kemudian rumah Nusa menghasilkan jarak 2 satuan dari jalan Mawar, menghasilkan negatif 2. X-nya negatif 2, Y-nya juga negatif 2. Maka koordinat titik rumah Nusa yaitu negatif 2,2 karena X, Y. Selalu ingat ini, titik koordinat itu selalu X, Y. Di sini rumah Nusa itu X-nya berapa? X-nya negatif 2, kemudian Y-nya adalah negatif 2. Itu koordinat rumah Nusa. Lalu rumah Rara. Rumah Rara berjarak berapa satuan ke sumbu X? 1, 2, 3. Berjarak 3 satuan terhadap jalan Mawar, atau di sini sebagai pengganti sumbu X ya, menghasilkan 4. Lalu rumah Rara menghasilkan jarak 1, 2, 3, 4. 4 satuan dari jalan tulip atau sumbu Y, yaitu menghasilkan negatif 3. Maka rumah Rara di sini X-nya dapat berapa ini? 4, dan jalan tulip sebagai Y-nya itu negatif 3. Jadi koordinat rumah Rara itu 4, negatif 3. Bisa dipahami sampai sini? Bisa dipahami ya? Kemudian kita lanjut lagi ke kuadran. Nah, di dalam bidang koordinat itu ada yang namanya kuadran. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kuadran 1. Kuadran 1 itu ditempati di sini. Ini tidak bisa berubah ya, ini kuadran 1. Lalu kuadran 2 di mana? Kuadran 2 geser ke kiri. Ke sini, kuadran 2. Ini kuadran 2. Tolong diperhatikan ya. Di sini kuadran 1, ini kuadran 2. Tidak boleh kuadran 1 terus kuadran 2 di sini, nggak boleh. Tidak bisa, tapi ke kiri. Ke kiri ya. Kita lanjut kuadran 1, kuadran 2, lalu kuadran 3. Ini kuadran 3. Ini kuadran 3. Lalu lanjut lagi ke kuadran 4. Ini kuadran 4. Nah, di sini singkat saja saya jabarkan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1 berisi koordinat. Di sini koordinat 1,1 misalnya. Titik A ada di 1,1. Di sini bilangan positif dengan bilangan positif. Positif, bilangan positif. Positif, positif. Itu berarti ada di kuadran 1. Ini dihafalkan. Kalau tidak dihafalkan, maka kamu harus tahu posisinya. Kamu harus tahu di sini ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Ini posisinya, muternya ke kiri. Berlawanan jarum jam. Kalau jarum jam ke kanan, kalau ini ke kiri. Berlawanan jarum jam, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kuadran 1 di sini ada titik 1,1 misalnya. Bisa juga titik-titik yang lain yang ada di kuadran 1. Kuadran 1 itu positif, bilangan positif dengan positif. Kemudian kuadran 2. Ini kuadran 2. Kuadran 2 ini X-nya ada di sini. Kalau ke kiri itu berarti negatif. Kemudian X, Y, sudah pasti Y-nya yang di atas. Ya kan? Ini masuk kuadran 2. Kuadran 2. X-nya negatif, Y-nya
positif. X-nya negatif, Y-nya positif. Negatif, positif. Itu ada di kuadran 2. X-nya negatif, Y-nya positif. Itu di kuadran 2. Diingat-ingat gambarannya. Kuadran 1 ada di sini, ini kuadran 2, ini kuadran 3. Kuadran 3, X-nya, yang ini X ya. Ini X, X-nya negatif. Kemudian Y-nya, perhatikan di sini ke bawah arahnya. Itu juga negatif. X-nya negatif, Y-nya pun negatif. Ini ya. X negatif, negatif. Negatif, negatif berada di kuadran 3. Kalau kamu tidak bisa menghafal, maka hafalkanlah gambar ini. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3. Di sini negatif, negatif. Kemudian kuadran 4. Ini kuadran 4. Kuadran 4, di sini ada X-nya yaitu positif. Ini X-nya positif ya. Ini kan ke kanan X-nya. X-nya positif, kemudian Y-nya negatif kan ke bawah. Y-nya negatif, maka X-nya positif, negatif itu menghasilkan di kuadran 4. Jadi kuadran 1 bilangan positif, positif. Kuadran 2 negatif, positif. Kuadran 3 negatif, negatif. Kuadran 4 positif, negatif. Atau kuadran 1 X positif, Y positif. Kuadran 2 X negatif, Y positif. Kemudian kuadran 3 X negatif, Y negatif. Kuadran 4 X positif, Y negatif. Kalau kamu susah menghafalkan ini, maka kamu hafalkanlah bidang koordinat ini. Ini kuadran 1 ada di atas, di sebelah kanan atas, kemudian geser ke kiri, kuadran 2 ke bawah, kuadran 3 lalu ke kanan bawah, yaitu kuadran 4. Kembali lagi ke atas, maka kuadran 1. 1, 2, 3, 4. Oke? Semoga bisa dipahami materi kali ini tentang pengenalan sistem koordinat. Kalau ada yang belum jelas, silakan bertanya di kolom komentar atau hubungi gurunya masing-masing ya. Terima kasih. Sekian.